Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal, NIM 21214092. Hari ini saya akan membahas tentang framework dan alat pengembangan web semantik. Seiring berkembangnya teknologi, terutama dengan ledakan data di era digital, cara kita mengelola dan memanfaatkan data menjadi semakin kompleks. Web semantik hadir untuk menjawab kebutuhan ini dengan membuat data tidak hanya dapat dibaca oleh manusia, tetapi juga dimengerti oleh komputer. Pada presentasi ini, saya akan membahas apa itu web semantik, mengapa penting, bagaimana framework dan alat yang tersedia dapat membantu kita membangunnya, serta beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam pengembangannya. Mari kita mulai. Apa itu web semantik? Web semantik adalah pengembangan dari web tradisional yang bertujuan untuk membuat informasi lebih bermakna dan dapat diproses secara otomatis oleh komputer. Dalam web tradisional, komputer hanya bisa melihat data sebagai sekumpulan teks atau gambar tanpa pemahaman tentang hubungan antar informasi. Misalnya, jika Anda mencari Muhammad Naufal bekerja di rumah sakit A, komputer hanya melihat kata-kata tersebut sebagai teks. Dalam web semantik, informasi ini akan dipahami dalam bentuk hubungan antar entitas. Muhammad Naufal adalah seorang dokter. Rumah sakit A adalah tempat bekerja, dan ada hubungan pekerjaan di antara keduanya. Ini dilakukan dengan cara menambahkan metadata ke dalam data. Contoh nyata dari konsep ini adalah Knowledge Graph milik Google, yang membantu mesin pencari menghubungkan berbagai informasi seperti nama, tempat, dan kategori. Misalnya, kita mencari contohnya Prabowo Subianto. Kita tidak hanya mendapatkan daftar halaman web, tetapi juga informasi seperti peran beliau sebagai presiden, tanggal lahir, dan hubungan dengan individu lain. Tujuan web semantik. Web semantik memiliki beberapa tujuan utama yang sangat relevan di era modern. Pertukaran data. Dengan web semantik, data berbagai sumber dapat diintegrasikan lebih mudah, meskipun formatnya berbeda. Hal ini sangat penting dalam aplikasi lintas platform seperti integrasi antara layanan kesehatan dan teknologi IoT. Meningkatkan akurasi pencarian. Karena komputer memahami hubungan antar data, hasil pencarian menjadi lebih relevan. Sebagai contoh, pencarian kata Apple bisa memberikan hasil tentang buah atau perusahaan teknologi, tergantung pada konteks. Serta pengambilan keputusan. Dalam bisnis, data terstruktur memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Contohnya, perusahaan dapat menghubungkan data pelanggan dengan pola pembelian mereka untuk membuat strategi pemasaran yang lebih efektif. Semua tujuan ini membuat web semantik menjadi solusi yang sangat relevan untuk menghadapi tantangan big data. Prinsip dasar web semantik. Sekarang kita masuk ke prinsip dasar web semantik yang terdiri dari beberapa komponen utama. Pertama ada RDF, Resource Description Framework. RDF adalah cara untuk mempresentasikan data sebagai triple, yaitu subjek, predikat, objek. Sebagai contoh, kita bisa menyatakan Jakarta adalah ibu kota Indonesia dalam bentuk
Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Triple ini memungkinkan komputer memahami hubungan antar data. Yang kedua ada ontologi. Ontologi adalah struktur yang mengorganisasi konsep dan hubungan dalam suatu domain. Misalnya dalam bentuk kesehatan, kita bisa memiliki antara ontologi yang menghubungkan konsep dokter, pasien, penyakit, dan rumah sakit. Dengan ontologi, komputer dapat melakukan inferensi seperti memahami bahwa seorang pasien dirawat oleh dokter di rumah sakit tertentu. Yang ketiga adalah ada SPARQL. SPARQL adalah bahasa query untuk mengambil data dari RDF. Bayangkan ini seperti SQL untuk database tradisional, tetapi untuk web semantik. Dengan SPARQL, kita bisa menanyakan data yang sangat spesifik seperti semua dokter yang bekerja di rumah sakit A. Linked data. Linked data adalah cara menghubungkan data berbagai sumber di web. Contohnya data dari Wikipedia bisa dihubungkan dengan data dari Wikidata atau sumber lainnya. Dengan linked data, informasi menjadi lebih kaya dan lebih berguna. Semua komponen ini bekerja sama untuk membuat data di web semantik terstruktur, bermakna, dan mudah diakses. Untuk membangun aplikasi web semantik, kita memerlukan framework yang mendukung pengembangan data RDF, ontologi, dan query SPARQL. Berikut adalah 3 framework utama yang sering digunakan. Yang pertama ada Apache Jena. Framework open source ini menyediakan API untuk membuat dan memanipulasi data RDF dan OWL. Apache Jena populer di kalangan pengembangan karena mendukung banyak fungsi semantik termasuk inferensi dan integrasi dengan database. Yang kedua ada Protigi. Alat ini sangat berguna untuk membangun dan mengelola ontologi. Protigi memiliki antarmuka grafis yang intuitif sehingga cocok untuk membangun struktur data yang kompleks. Sebagai contoh, seorang ahli medis dapat menggunakan Protigi untuk membuat ontologi hubungan antara penyakit, gejala, dan pengobatan. Virtuoso ini adalah server yang dapat menyimpan data RDF dalam jumlah besar. Virtuoso juga mendukung query SPARQL dan memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber termasuk database tradisional. Virtuoso sering digunakan dalam proyek skala besar seperti pengelolaan data pemerintahan. Framework ini membantu untuk membangun sistem yang lebih terstruktur dan efisien dari tahap pengembangan hingga pengolahan data. Selain framework, ada beberapa alat yang mempercepat dan mempermudah pengembangan web semantik. Yang pertama ada OpenRefine. Alat ini untuk membantu membersihkan dan mengubah data mentah menjadi format yang terstruktur sebelum dimasukkan ke dalam RDF. OpenRefine sering digunakan ketika kita mengambil data dari sumber eksternal seperti file CSV atau API. GraphDB. Yang kedua ada GraphDB. Ini adalah database graph yang dirancang untuk data RDF. GraphDB memungkinkan kita menyimpan data yang kompleks dengan hubungan yang saling terkait. Fitur visualisasinya juga sangat membantu untuk memahami data yang saling berhubungan. Yang terakhir ada Toadbread Composer, adalah alat berbasis Eclipse. Ini mempermudah pengelolaan ontologi, menulis query SPARQL, dan membuat aturan inferensi.
Dengan Tobred Composer, kita bisa mengotomisasi banyak tugas yang berkaitan dengan manajemen data semantik. Penggunaan alat-alat ini membuat pengembangan lebih efisien dan membantu kita menangani teknis dalam web semantik. Untuk studi kasus, web semantik sudah banyak diterapkan di dunia nyata. Contoh pertama adalah knowledge graph yang menghubungkan data dari berbagai sumber untuk memberikan informasi yang lebih kaya dalam pencarian. Yang contoh kedua adalah dalam sistem rekomendasi. Misalnya e-commerce seperti Amazon dapat menggunakan data semantik untuk merekomendasikan produk berdasarkan histori pembelian dan preferensi pengguna. Sebagai kesimpulan, web semantik adalah langkah maju dalam cara kita mengelola data. Dengan framework seperti Apache Jena, Pertigi, dan alat seperti GraphDB, kita dapat membangun aplikasi yang lebih cerdas dan terstruktur. Tantangan yang ada bukanlah hambatan, melainkan peluang untuk menciptakan solusi inovatif di berbagai bidang. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.